Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Mendapat serangan manis di pagi hari. Arjuna memberi kecupan berkali-kali pada seluruh area wajah cantik natural Susi. Seakan belum puas, meski sedari tadi ia telah ratusan kali melabuhkan ciumannya. Sayang, aku ingin menyapa bayi kita. Boleh? Tanya Arjuna dengan suara berat. Sementara, Susi yang telah diselimuti gelora hanya bisa mengangguk lemah dengan pandangan berkabut. Terima kasih, sayang. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Arjuna menatap lekat iris pekat istrinya itu. Jangan membuatku sedih dan khawatir lagi. Lain kali bicaralah, katakan apapun yang ada di dalam hati serta pikiranmu. Ucap Arjuna sembari memberi kecupan dalam di kening istrinya itu. Tak terasa, bulir kristal bening kembali menyeruak tanpa permisi, hingga mengalir lumayan deras ke pipinya. Kenapa kau sekarang cengeng sekali? Aku terharu dengan kataku sendiri, mungkin. Seharusnya aku yang menangis. Ya sudah, ayo menangis bersamaku. Kalau aku tertawa saja, bagaimana? Hua, kau tega sekali. Arjuna, hentikan. Kau jadi tidak tampan lagi. Susi menggeliat dan merasakan sesuatu yang berat menimpa pahanya, hingga kakinya itu kram dan kebas. Berat sekali, aku ini. Nikah sama orang apa dinosaurus sih, gumamnya menggerutu. Karena, sebelah kaki saja sangat sulit untuk pindahkan. Bagaimana lagi, tubuh suaminya kan tinggi besar. Sangat jauh bila dibandingkan dengan dirinya. Oh, iya, dia kan harus dikelitik. Susi pun mulai mengulurkan tangannya ke pinggang suaminya. Ketika selimut itu tersingkap, matanya justru terpana akan bentukan roti sobek di pagi hari. Susi pun tersenyum dan mulai memainkan jemarinya di sana. Tubuh sebagus ini, bagaimana bisa aku malah membencinya? Sungguh aneh kan, sayang? Gumam Susi bertanya pada dirinya sendiri. Niatnya ingin membangunkan, justru melenceng jauh. Untung saja, tuannya masih tertidur. Kalau tidak apa? Susi pun terjengit kaget seraya memegangi dada terbukanya. Sejak kapan kau bangun? Tanyanya setelah mampu menguasai malunya. Sejak kau menikmati roti kombinasiku, jawab Arjuna, santai. Sementara, sang pelaku membuang muka demi menyembunyikan rona merah muda di kedua pipinya. Kenapa tiba bisa bangun sih, padahal juga biasanya susah dibanguninnya. Gumam Susi menggerutu pelan, yang mana suaranya masih bisa didengar oleh Arjuna. Sebelum menikah, Arjuna adalah pribadi yang disiplin dan tepat waktu. Tidak ada dalam kamusnya tidur kemalaman lalu bangun kesiangan. Semenjak menikah, teorinya serta sistem kehidupannya berubah drastis. Ia lebih sering dibangunkan ketimbang bangun sendiri. Bagaimana tidak bangun, jika kau terus membelai tubuhku, sayang? Bahkan, sang naga saja sampai tegak seperti ini, tunjuk Arjuna. Membuat Susi menoleh sekilas, lalu berpaling lagi.
Tidak usah malu, tubuhku adalah milikmu, jadi nikmatilah sesukamu. Ucap Arjuna seraya mengulurkan tangannya ke depan demi menarik dagu Susi agar menoleh padanya. Benarkah aku memiliki hak itu? Tanya Susi heran. Pikirnya, hanya suaminya lah yang berhak atas tubuhnya. Tentu saja, sayang, kita itu saling memiliki satu sama lain. Kau juga berhak menolakku. Jika sedang tidak ingin atau memang tidak dalam kondisi baik untuk melayaniku. Aku pun tidak bisa memaksamu, jelas Arjuna. Jemarinya terus mengelus wajah natural di hadapannya, memainkan surai yang berantakan serta kusut karena ulahnya semalam. Tapi, perlakuanku selama beberapa hari ini cukup keterlaluan, kan? Seharusnya aku tidak egois, sesalnya dengan wajah yang tertunduk. Sebenarnya iya, aku sangat bingung dan sedih. Tapi, ternyata itu pengaruh hormon bukan? Hibur Arjuna, mencoba mengurai rasa bersalah yang terus-menerus dibahas oleh istrinya. Iya, ternyata kita mendapat kado terindah pada 4 bulan pernikahan kita. Aku sungguh tidak menyangka, jika akan secepat ini, ucap Susi dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Ia lantas menunduk, lalu mengusap perut ratanya. Arjuna ikut mengulurkan tangannya, meletakkannya di atas punggung tangan Susi. Lalu istrinya itu memindahkan tangannya agar bersentuhan langsung dengan kulit perutnya. Mereka berdua pun seketika mendongak, lalu saling melempar senyum bahagia. Nanti, perutku akan semakin membesar. Pertanda ia tumbuh kembang dengan baik di sini. Lalu, ia akan melakukan tendangan pertamanya, membuat kulit perutku akan bergelombang ke sana dan ke sini. Oceh Susi bercerita sesuai dengan pengalamannya, sambil memperagakan gerakan bentuk perutnya. Susi menggeleng cepat, berusaha mengusir bayang pahit masa lalunya. Kau tidak perlu bersikeras melupakan masa lalu, jadikan masa itu pelajaran berharga untuk menempa kita di masa depan. Juga, jadikan kejadian di masa lalu sebagai alasan kita agar lebih menghargai serta mensyukuri. Apa yang kita miliki saat ini, ucap Arjuna terdengar begitu bijak pagi ini. Sementara, Susi hanya bisa mengangguk cepat dengan air mata yang hampir tumpah. Dirinya bahkan seakan kehabisan kata untuk sekedar menjawab iya. Bersihkan dirimu, nanti kita sambung lagi. Biar aku yang akan menyiapkan sarapan untuk kita. My Queen berendamlah sebentar, agar lelah semalaman hilang, saran Arjuna. Kau juga harus membersihkan diri, kita mandi bareng aja, terus nanti aku yang akan membuat sarapan. Itu kan tugasku, tolak Susi dengan penawaran lain. Oh, tidak, aku tidak hanya mandi jika bersamamu. Sudahlah, biar aku mandi di kamar mandi yang lain. Oke, diskusi mereka pun selesai. Susi dengan cepat menempelkan bibirnya ke pipi Arjuna. Morning kiss, katanya. Setelahnya, Susi pun turun dari pembaringan mereka. Tang Yu, My Queen, teriak Arjuna, karena Susi telah menghilang di balik pintu kamar mandi. Selalu saja begitu, jika abis menciumku, gumam Arjuna dengan senyum lebar menghias wajah tampannya. Carikan aku rumah. Titah,
Arjuna pada orang di balik telepon. Tipe berapa, Tuan? Lalu yang seperti apa? Tanya sang anak buah yang bingung dengan deskripsi singkat sang majikan. Itu urusanmu, pikir saja sendiri. Setelah seenaknya memberi tugas, Arjuna segera mematikan ponselnya. Aku akan membuat roti bakar saja. Lebih sehat dan juga bergizi. Karena aku akan menambahkan sayuran, daging, telur dan keju sebagai tambahannya. Gumam Arjuna, menyusun plot demi plot hal yang akan dikerjakannya. Aroma apa ini? Harum sekali. Susi mendekat ke arah dapur. Melihat punggung polos suaminya yang lebar dan menggoda. Arjuna sudah mandi, hanya saja ia memang sengaja tidak mengenakan baju. Melainkan, hanya celana kolor saja yang menutupi bagian bawahnya. Susi perlahan berjalan mendekat. Ketika telah sampai di belakang punggung terbuka itu, ia mengulurkan tangannya. Menyisipkannya di pinggang Arjuna, lalu mendekap raga nan gagah itu dari belakang. Seraya menciumi aroma maskulin yang menyegarkan indera penciumannya. Penciumannya ketika sedang normalia begini, begitu senang dengan aroma tubuh bahkan ketiak suaminya itu. Karenanya, Arjuna sempat frustasi ketika Susi tiba membenci bau tubuhnya dan tidak mau berada dekat dengannya. Sayang, aku sedang membuat sandwich spesial untuk sarapan kita pagi ini. Arjuna bicara sambil terus melakukan kegiatannya, memanggang daging olahan di atas wajan berbentuk rata. Sementara, roti gandumnya tengah ia panggang menggunakan alat pemanggang roti. Dengan jahilnya, tangan Susi mulai meraba perut kotak milik suaminya itu. Padahal, ia tahu bahwa sang empunya tengah sibuk di depan kompor. Sayang, jangan memancingku, Arjuna mencoba menepis jemari istrinya. Katamu, ini milikku, jadi, sah saja kapanpun aku ingin mengelusnya. Dalih Susi dengan senyum yang ia sembunyikan di balik punggung. Ya, tapi tidak seperti ini juga. Aku sedang konsentrasi memasak. Protes Arjuna yang mulai merasa merinding akibat sentuhan istrinya itu. Beginilah yang aku rasakan ketika kau menggangguku ketika memasak. Sungut Susi sembari memberi kecupan pada punggung lebar yang polos itu. Jadi, balas dendam nih, ceritanya. Seketika Arjuna membalikkan badannya. Lalu menangkup kedua pipi Susi dengan dua tangan besarnya. Setelah itu, Arjuna meraup bibir merona alami yang sedari tadi memberi gelenyar memabukkan lewat punggungnya. Susi mendelikkan matanya sambil menunjuk ke belakang Arjuna, ketika ia menangkap sesuatu yang mengepulkan asap di sana. Oh, Gad, pekik Arjuna, ketika wajan di atas kompor telah mengeluarkan api hingga membakar beberapa daging wakyunya. Arjuna dengan sigap, segera mematikan kompor, lalu mencelupkan lap handuk ke baskom berisi air. Kemudian ia menggunakannya untuk menutup wajan yang tengah membara tersebut. Susi sampai terbatuk-batuk karena asap yang lumayan banyak memenuhi dapur. Beginilah, kalau orang lagi masak digodain, Arjuna menengok Susi yang mengerucutkan bibirnya. Satu sama, Susi pun menjulurkan lidahnya, lalu kabur dengan jurus kaki 1000. Enak saja, awas ya, kau telah membuat sarapanku terbakar.
Joy, perintahkan bagian keuangan untuk memberikan bonus pada karyawan. Pastikan bonus itu turun minggu ini, perintah Arjuna pada asistennya. Baik, Tuan, apakah jumlahnya sama rata di tiap divisi dan cabang? Tanya Joy, berharap Arjuna memberi perintah lebih rinci. Kau tahu gayaku, Joy. Sejak kapan kau menjadi bebal seperti itu? Sarkas Arjuna, memicing ke arah Joy yang mematung seketika. Maaf, Tuan, siap laksanakan. Oh, iya, saya juga dapat bonus kan, tunjuk Joy pada dirinya sendiri. Bonusmu nanti, setelah kau mendapatkan pesananku, ucap Arjuna, mematahkan sayap gembira Joy. Hingga, pria itu kembali terhempas ke atas tanah liat. Sakit tapi tidak berdarah, mungkin sekedar memar saja. Joy pun tak jadi lesu, ketika ia berpikir bahwa bonusnya pasti akan lebih besar. Pria itu kembali sumringah mendengar janji manis bosnya yang sedang bahagia itu. Baik, Tuan, saya akan melihat rumah yang ketiga siang ini. Saya pastikan, kali ini Anda akan cocok. Setelah mendapat acungan jempol dari Arjuna, sang asisten rupawan itu pun berlalu. Ponsel berlayar 6 inci tersebut bergetar di atas meja. Segera Arjuna menggeser tombol hijaunya dengan senyum lebar penuh arti. Halo, sayang. Baru 3 jam berada di kantor. Apa kau sudah merindukanku? Goda Arjuna sambil membayangkan pipi merona istrinya. Kalau aku bilang iya, apa kau akan pulang sekarang juga, lalu membawakanku bakso rusuk yang berjualan di depan kantormu? Cecar Susi di seberang sana. As you wish, my queen. Ucap Arjuna, lugas. Kau beneran akan pulang? Tanya Susi dengan suara yang menandakan bahwa dirinya sangat senang. Tunggu, 30 menit lagi aku sampai. Katakan pada Satria Junior untuk menunggu dedinya. Setelah mengatakan itu, Arjuna segera bersiap untuk pulang. Changmin, panggilnya pada sekretaris berwajah manis. Iya, Pak Presdir, Changmin sontak berdiri. Ketika dilihatnya Arjuna berada di sisi meja kerjanya. Aku ingin pulang sebentar, tunda dulu pertemuan dengan beberapa klien kita. Titahnya pada Changmin, sang sekretaris imut yang wajahnya bak idol dari negeri ginseng itu. Baik, Pak Presdir, salam untuk Nyonya Susi, sahutnya sambil menundukkan kepala. Jangan harap, ketus Arjuna dengan mata elangnya, langsung menatap tajam pada Changmin, hingga pria itu tersedak ludahnya sendiri. Maaf, Pak, Changmin, langsung membungkukkan tubuhnya, menyesali perbuatannya barusan, hal sepele bagi orang lain, tapi tidak bagi bosnya itu. Sayang, sesampainya di dalam apartemen, Arjuna memanggil Susi. Meletakkan pesanan sang istri ke atas meja makan, seraya kedua matanya mengedar ke sekeliling ruangan. Sayang, aku pulang, panggilnya lagi. Arjuna telah melepaskan jasnya serta mengendurkan dasi. Ia juga menggulung lengan kemejanya hingga batas siku. Penampilan berantakannya itu membuatnya semakin terlihat manly dan macho. Setiap sudut ruang tak terlewat dari pencariannya, tetap saja sosok cantik yang dirindukannya itu tak nampak.
Ya, rindu itu sudah kembali penuh, padahal baru beberapa jam saja mereka berpisah. Muai Queen, kau di mana? Gumamnya, bertanya pada angin. Seraya menggaruk kepala tak gatal dengan segurat bingung yang tercetak di dahinya. Arjuna sudah berada di area samping apartemennya, di mana di sana ada taman kecil yang tersusun di atas pot cantik hasil rangkaian Susi sendiri. Apa iya, dia pergi keluar lagi? Arjuna mulai risau dengan isi pikirannya sendiri. Seketika itu, terdengar suara benda pecah yang berasal dari arah ruangan gym. Arjuna pun bergegas menghampiri asal suara nyaring itu. Ketika sampai di depan pintu geser yang terbuat dari kaca, sepasang mata elangnya terbelalak. Sayang, apa yang kau lakukan? Herannya tak percaya dengan apa yang tengah dilihatnya. Arjuna pun segera menghampiri Susi yang hendak mengayunkan kembali senjata di tangannya itu. Sayang, hentikan, tahan Arjuna. Berikan katana itu padaku, pintanya. Sekali lagi, aku masih belum mengeluarkan keringat, tolak Susi, padahal rambutnya sudah lepek dengan keringatnya. Sayang, kau bisa menghancurkan alat olahraga ini. Arjuna mencoba menghentikan aksi Susi secara perlahan. Aku akan menggantinya, tenang saja, saat ini, aku benar-benar ingin membelah sesuatu. Jelas Susi sembari kembali mengayunkan benda tajam yang super panjang itu. Abis sudah, bagaimana dia tahu di mana aku menyimpan katana itu? Sejak kapan ia suka masuk ke dalam gym? Arjuna hanya bisa mengoceh dalam hatinya, seraya mencengkeram kepala dengan kedua tangannya. Kemudian, ia mengacak kasar rambutnya. Aku sudah selesai, ucap Susi, seraya meletakkan kembali katana pada tempatnya. Tentu saja, sudah. Peralatanku sudah kau hancurkan sebagian, sungut Arjuna. Ada saja kelakuan istrinya itu. Untung sayang. Susi hanya memasang senyum manis tanpa dosanya, seraya menadahkan tangan ke depan Arjuna. Mana bakso rusuk pesananku, pintanya. Arjuna pun menuntun Susi keluar dari ruangan yang seperti baru diserang alien itu. Duduklah, biar aku ambil mangkuknya. Arjuna menarik kursi, lalu mendudukkan istrinya itu. Biar aku saja, seru, Susi. Diamlah, jangan bangun dari sana, atau kau terima hukuman dariku, ancam Arjuna dari arah dapur bersih. Susi pun tersenyum lebar, seraya meletakkan dagunya di atas kepala kedua tangan yang bertumpu pada meja. Memperhatikan bagaimana suami gagahnya itu menyiapkan makanan untuknya. Wah, uapnya masih mengepul, sorak Susi. Melihat bagaimana kuah bakso itu menggugah selera makannya. Aku sengaja menggunakan rantang tahan panas ini, agar ketika sampai rumah, baksonya masih panas. Jelas Arjuna dengan bangga, karena ia bisa mempunyai ide inisiatif seperti itu. Kau memang jenius, Susi mengarahkan dua jempolnya ke depan Arjuna. Dengan tatapan penuh kagum pada pria tampan dan gagah di hadapannya ini. Makanlah, selagi hangat. Arjuna menyodorkan mangkuk yang telah penuh berisi bakso berukuran besar serta beberapa tulang rusuk atau biasa disebut iga sapi. Terima kasih, suami siagaku,
ucap Susi dengan tatapan hangat penuh cinta. Sementara, Arjuna hanya menanggapinya dengan emotikon love yang dikodekan dengan 2 jari yang disilangkan. Besok, ikutlah ke kantor. Karena, istri dari salah satu karyawanku ingin menemuimu. Ucap Arjuna, sembari menyeka peluh yang membanjiri kening hingga pelipis Susi. Istrinya, Beng, bukankah sedang hamil besar? Keesokan harinya. Nyonya, terimalah sedikit rasa terima kasih dari istri saya. Beng menyodorkan kotak makan besar berisi makanan buatan istrinya sendiri. Sementara, sang istri yang tengah hamil besar itu, sibuk menyeka air matanya sendiri. Hentikan tangismu, wajahmu terlihat jelek sayang, bisik Beng pada sang istri yang terus memegangi lengannya. Aku tidak bisa, aku begitu senang dan terharu, sahutnya dengan berbisik juga. Padahal aksi mereka berdua itu dapat didengar jelas oleh Arjuna dan juga Susi. Ini rejeki anak kalian. Terima kasih atas saranmu yang telah membuka mata batin suamiku. Kalau tidak, mungkin kami butuh waktu lebih lama lagi untuk menyadari kehadiran buah cinta kami ini. Tutur Susi seraya menyentuh perut ratanya. Kedua anakmu akan mendapat tanggungan dari perusahaan, asalkan mereka juga mengabdikan dirinya dengan bekerja di perusahaan ini. Jelas Susi, yang semakin membuat mata kedua orang di hadapannya banjir air mata. Terima kasih banyak, Nyonya. Kami tidak tahu lagi harus berkata apa, ucap wanita yang keadaan perutnya sudah sangat besar itu. Tidak perlu, pesankan saja pada kedua anakmu, untuk setia menemani calon penerus Arsa Company. Jelas Susi, dengan seulas senyum penuh arti. Aku tidak menyangka, bahwa jalan pikiranmu sejauh itu sayang. Bahkan, kau pun telah menyiapkan para penjaga hebat yang akan melindungi Satria Junior. Batin Arjuna memuji kecerdasan istrinya itu. Sejak hamil, Susi bukan hanya tiba memiliki keahlian, tapi juga kecerdasannya di atas rata. Ia bersikap lebih tenang dan dewasa. Aura kepemimpinannya sangat terlihat, membuatnya semakin anggun serta elegan. Pasti, Nyonya, anak kami, selamanya akan mengabdi pada perusahaan ini. Terima kasih, karena telah memberi jaminan masa depan yang cemerlang untuk buah hati kami. Beng dan istri berdiri, kemudian membungkukkan tubuh mereka sebagai ucapan rasa syukur. Tiba, desis wanita hamil itu, seraya memegangi bawah perutnya. Pekiknya mengagetkan semua orang yang berada di dalam ruangan. Sayang, kau kenapa? Apa sudah mau? Tidak, jangan di sini, pekik Beng panik. Melihat raut kesakitan dari wajah istrinya, ia hafal betul bahwa itu adalah tanda anaknya akan segera lahir. Kenapa? Bingung Arjuna, melihat wanita itu luruh ke lantai sembari merintih dan mengerang. Dia mau melahirkan, kaget Susi, seraya membekap mulutnya. Apa? Arjuan sontak mendelikkan matanya. Bawa dia ke rumah sakit. Joy, siapkan mobil kantor, teriak Arjuna, panik.
melihat bagaimana baju bawah wanita itu telah basah bersimbah air ketuban yang telah pecah. Sabar ya, kami akan membawamu ke rumah sakit. Bertahanlah, Susi mengelus bahu wanita yang tengah merasakan kontraksi itu. Anakmu pasti akan menjadi orang hebat. Susi memberi sugesti yang baik, diharapkan dapat membuat wanita ini senang hingga rasa sakit yang ia derita akan sedikit berkurang. Sayang, aku sudah tidak kuat lagi, jerit wanita itu sambil meremas lengan baju Beng. Bertahanlah, kau, jangan mengeluarkan anak kita di sini, lirih Beng. Apanya yang mau keluar? Tanya Arjuna bingung. Ia tiba stres dengan kejadian di hadapannya saat ini. Terlihat dari alis mata yang saling bertaut serta beberapa kerut di keningnya. Tentu saja, bayinya, jelas Susi, gemas. Arjuna ini bikin tambah riwa saja, pikirnya. Apa? Memangnya bisa? Dari mana? Caranya? Bingung Arjuna, bahkan raut wajahnya melongo bagai sapi tak bergigi. Pria jenius ini, ternyata ada juga bagian yang ia tak mengerti dari siklus kehidupan. Sayang, apa kau tidak pernah belajar biologi? Aku sibuk mempelajari manajemen busins sejak kecil, Arjuna meringis. Meratapi kebodohannya di depan sang istri, sampai ia tidak faham dari mana bayi akan keluar. Memangnya keluar dari mana? Bukankah hanya bisa keluar dengan melakukan pembedahan? Bayi itu kan besar. Arjuna membatin dengan segala kebingungannya. Rupanya, ada pelajaran terpenting dalam hidup yang ia lewatkan. Bawa istrimu ke bawah, mobilnya sudah siap, titah Joe. Apa kau bisa menggendongnya? Dia sudah tidak kuat berjalan sepertinya, tanya Arjuna pada Beng. Sepertinya, tidak, sayang. Apa kau masih kuat berjalan? Tanyanya lirih, tak tega melihat wajah pucat istrinya itu. Sementara wanita yang tengah tersengal itu hanya bisa menggeleng lemah. Wajahnya kembali meringis tanda ia sedang menerima gelombang cinta dari bayinya. Suami macam apa kau ini? Makanya pelihara otot dong, omel Joy. Kemudian ia mengambil alih wanita hamil itu dari Beng. Karena memang postur pria itu kurus dan kecil, sementara sang istri semenjak hamil menjadi lebih besar 3 kali lipat. Dia memang berat, Tuan. Bisakah Anda saja yang menggendongnya? Tanya Joy, seraya menoleh ke arah Arjuna. Seketika, pria yang memiliki bulu halus di sekitar rahangnya itu mendelikkan mata. Kau saja, ototmu kan lebih besar ketimbang Joy, yang hanya besar mulut saja, sindir Susi dengan lirikan sebalnya. Pasalnya, asisten suaminya itu lebih dulu menghina Beng yang badannya memang kecil. Aku, tunjuk Arjuna, mengarahkan telunjuk ke dadanya. Baiklah, demi dirimu. Arjuna pun mengambil alih tubuh wanita hamil yang rintihannya semakin kencang itu. Dengan sekali angkat, raga itu telah berada di dalam gendongannya. Pegang saja leherku, tidak apa. Arjuna bicara pada istri Beng tanpa menoleh. Wanita itu pun segera mengalungkan kedua lengannya, hatinya lebih berdenyut daripada perutnya.
Manakala wajah tampan bos suaminya ini dapat dilihatnya dari jarak yang begitu dekat. Anak keduaku pasti akan sangat tampan. Aku akan ingat kebaikan Anda seumur hidupku, Tuan. Wanita itu membatin di sela-sela kontraksinya. Apakah Susi juga akan seperti ini ketika akan melahirkan? Menahan sakit hingga gemetar dan pucat. Kenapa menakutkan sekali? Apa aku sanggup melihatnya menahan sakit seorang diri? Arjuna yang berjalan dengan cepat, terus berperang dengan pikirannya yang menerawang jauh. Para karyawan lain, terutama para wanita yang hanya segelintir itu, memasang wajah takjub serta kagum pada pemimpin mereka yang memiliki kepedulian serta empati yang tinggi. Baru saja mereka mendapat notif akan bonus karyawan, karena pemimpin mereka itu tengah berbahagia. Serentak mereka mendoakan kelancaran serta keselamatan bagi Susi serta calon bayinya. Ini, dengan mata kepala mereka sendiri, melihat sang pemilik Arsa menggendong istri karyawannya yang sedang hamil. Untuk melakukan penyelamatan darurat, superhero yang sangat tampan. Lihat, si Beng, Beng. Iya, mereka berdua sangat beruntung. Calon pengikut setia dari calon penerus Arsa. Itulah kasak kusuk dari sebagian karyawan perusahaan tersebut. Sesampainya di mobil, Arjuna merebahkan wanita hamil itu perlahan. Rasa simpatinya yang besar serta membayangkan bagaimana jika yang digendongnya adalah Susi. Membuat dirinya tak risih sedikitpun, meski tangan serta pakaiannya berlumuran cairan ketuban. Sayang, biar aku bantu membersihkan tubuhmu. Susi menggandeng suaminya, naik ke lantai atas menggunakan lift. Para karyawan bagian depan lobi menunduk secara serentak memberi hormat pada pemimpin mereka. Tanpa Arjuna sadari, kejadian beberapa saat lalu telah menyisakan ikrar di hati para karyawannya. Kejadian tersebut secara tak langsung telah memberi contoh dan pelajaran. Bagaimana hubungan antara sang pemimpin dan bawahan yang harus dibangun dengan erat. Demi hubungan yang kekal di masa yang akan datang. Joy, siapkan pakaian ganti untuk suamiku. Kami tunggu kau di atas, ucap Susi sebelum mereka berdua masuk ke dalam lift. Sementara sang asisten yang tadi sempat kena mental tersebut hanya menjawab dengan tundukan kepalanya. Ternyata, aku memang tidak ada seujung kuku pun dibandingkan Tuan. Dia begitu kuat dan perkasa. Padahal, dia sudah beristri sekarang. Ceka, Joe, kemana kemampuanmu? Apa kau harus menikah juga agar lebih jago? Dengan siapa? Joe menggaruk tengkuknya sembari jalan melewati lobi. Ia akan membeli pakaian untuk Arjuna di toko seberang. Sementara itu dalam ruangan presdir. Sepertinya, aku benar harus merombak ruangan ini, lalu menyiapkan ruangan khusus. Gumam Arjuna yang masih dapat didengar oleh Susi. Kenapa kau lambat sekali? Kan harusnya sejak dulu kau menyediakan ruangan itu, agar aku bisa sering main ke sini. Timpal Susi, sambil membuka kancing kemeja Arjuna satu persatu. Gerakan jarimu membuatku merinding sayang, bisik Arjuna di samping telinga Susi. Kau ini, aku hanya membuka kancing bajumu. Jangan omes, kesal Susi. Suaminya ini
suka tidak waktu ketika merayunya. Apa itu, Omes? Heran Arjuna, kata yang belum pernah didengar sebelumnya. Seraya begitu asing telinganya. Omes itu, otak mesum. Masih pagi juga, jelas Susi dengan ujung bibir yang mengerucut. Siapa yang mesum? Jarimu barusan menyentuh bulu dadaku. Lalu, sentuhan itu mengalirkan sengatan ke bulu yang lainnya. Sahut Arjuna tak peduli dengan protes dari istrinya itu. Diam, Susi pun membekap mulut suaminya itu. Entah kenapa dia yang malu mendengar kalimat yang dilontarkan oleh Arjuna. Dibekap, bukannya malah menghentikan aksi mesum Arjuna. Pria itu malah menjulurkan lidahnya menjilat telapak tangan Susi. Menangkap tangan itu ketika Susi hendak menariknya. Lalu, ia memasukkan telunjuk Susi ke dalam mulutnya dan mengisapnya pelan. Aksinya, sontak membuat gelenyar aneh merayap di sekujur tubuh Susi. Ia pun buru menarik tangannya cepat. Nakal, Susi memindahkan jemarinya ke pinggang Arjuna, membuat suaminya itu mengaduh sambil tertawa. Puas sekali sepertinya, karena berhasil menggoda dirinya. Tok, tok. Suara ketukan di pintu menghentikan aksi bercanda sepasang suami istri ini. Setelah Arjuna memencet tombol otomatis, pintu pun terbuka. Nyonya, ini pakaian ganti, Tuan. Joy menyerahkan paper bag coklat. Ketika dirinya telah berada di dalam. Kemudian, Susi menghampirinya dan mengambil pemberian dari Joe. Sebelum beranjak, mata kurang ajar asisten serbabisa itu sempatnya melirik keadaan Arjuna yang tengah bersandar di sofa. Mereka pasti habis bermesraan, wajah Nyonya dan Tuan sama merona. Batin, Joy ngeres sama dengan isi otaknya. Sayang, panggil Arjuna, pada Susi yang kini sedang merebahkan kepala di dada bidang terbuka miliknya. Wanita itu sedang asik membuat lukisan abstrak dengan jarinya, memainkan bulu halus yang menggoda. Jawab Susi dengan deheman kecil. Dirinya masih lemas, karena Arjuna baru saja menyerangnya. Suaminya ini, benar tak tahu tempat. Apakah kau juga akan seperti itu ketika akan melahirkan anak kita nanti? Tanya Arjuna, mengungkapkan segala kerisauan di hatinya. Susi sontak mendongak, menatap wajah suaminya yang ternyata juga menatapnya. Ia tersenyum manis, sebelum menjawab pertanyaan Arjuna. Sepertinya iya, memang sudah begitu seharusnya. Hanya saja, jalan setiap orang itu berbeda-beda. Aku juga tidak tahu. Aku belum sempat melahirkan kala itu, ucap Susi dengan kesedihan yang berusaha ia tutupi. Maaf, bukan maksudku mengungkit rasa itu. Hanya saja, aku, Arjuna tidak dapat meneruskan ucapannya. Ia meraih tubuh yang polos itu, menarik semakin dalam kepelukannya. Aku pasti bisa, karena ada kau di sisiku. Susi pun melingkarkan lengannya ke pinggang Arjuna. Semakin mengeratkan dekapan itu serta menghirup aroma tubuh yang menjadi candunya. Sayang, aku hanya akan ke kantor sebentar. Setelah ini, aku akan menjemputmu. Ucap Arjuna, sembari memperhatikan wajah Susi yang semakin hari semakin bersinar dan tampak muda. Ya, semua karena perawatan dari luar dan juga dalam. Hingga,
Kebahagiaan dari dalam hati memancarkan aura yang positif sehingga membuat kulit wajah menjadi cerah. Kenapa aku tidak perlu berkemas? Lalu bagaimana dengan pakaianku dan yang lainnya? Tanya Susi, yang kini tengah mengaitkan kancing lengan ke meja. Padahal, Arjuna sudah melarangnya, agar tak perlu repot mengurus kebutuhannya. Namun, Susi tetap bersikukuh ingin melakukan tugasnya sebagai seorang istri seperti biasa. Ia merasa bahwa kehamilannya kali ini lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Bawa saja, yang sangat penting menurutmu. Ingat, sebagian kecil saja, titah Arjuna. Apakah ada halaman yang luas di rumah itu? Tanya Susi lagi. Tentu saja, sayang. Aku telah mempersiapkan segalanya untukmu. Lihat saja nanti. Anggap saja, itu adalah hadiah atas kehamilanmu. Jelas Arjuna, dengan senyum yang melengkung lebar di kedua sudut bibirnya. Tidak, sayang jangan katakan seperti itu. Itu rumah kita, kau tidak perlu memberikan hadiah untukku. Segala perhatian dan kasih sayang darimu, itu sudah cukup untukku, ucap Susi. Seraya memberi remasan kencang pada sisi jas yang ia kenakan pada Arjuna. Mana bisa begitu, karyawan saja ku beri hadiah. Apalagi istri cantikku ini, ratuku. Arjuna tersenyum seraya memberi kecupan di ujung hidung istrinya itu. Kemudian, ia menempelkan keningnya pada kening Susi. Menghela napas pelan sebelum mengucap kalimat selanjutnya. Itu belum seberapa sayang, semua yang kulakukan adalah kewajiban. Tidak ada yang spesial dari itu semua. Seandainya bisa, biarlah aku saja yang membawa beban di perutmu itu, ucap Arjuna lirih. Semenjak istrinya hamil, ia memiliki perasaan yang halus dan sentimental. Sungguh berbanding terbalik dengan Susi. Ia menjadi lebih kuat dan mampu menyembunyikan setiap rasa yang dialaminya. Karena, baginya ini belum seberapa ketimbang dengan kehamilannya yang dahulu. Aku baik saja, Jangan khawatirkan aku. Aku adalah wanita yang kuat sekarang, dan semua itu karena dirimu. Susi membuka matanya demi menatap wajah Arjuna. Melihat senyum itu setiap hari, ia sudah begitu bahagia. Aku tak menginginkan apapun saat ini, semuanya telah kumiliki. Berkat dirimu. Susi memiringkan wajahnya, mengecup bibir suaminya itu, lalu menyesapnya lembut. Menyalurkan apa yang tengah ia rasakan saat ini. Mendapat serangan manis di pagi hari, tentu tidak akan dilewatkan begitu saja oleh Arjuna. Lantas ia menekan tengkuk Susi demi memperdalam ciuman hangat mereka. Udah nanti kebablasan, cebik Susi setelah menarik ciumannya secara sepihak. Ceka, kau ini, lagi enaknya, malah berhenti mendadak. Arjuna pun menarik kembali dagu Susi dengan tangannya. Susi tak mampu berkata, kata lagi, karena kali ini Arjuna menyesap bibirnya tanpa ampun. Pria tampan dan gagah perkasa itu menghentikan aksinya ketika Susi mulai kehabisan napas. Susi gemas, seraya melabuhkan cubitannya ke tengah perut Arjuna. Cium lagi nih, sakit banget sih. Kalau nyubit, sungut Arjuna, sembari mengelus kasar perutnya. Kamu yang duluan nyerang aku, Susi berlalu sembari menjulurkan lidahnya.
kotak makanmu. Susi menyodorkan satu set tempat makan berwarna hijau toska. Jangan lupa makan siang, ucapnya, tegas. Pasalnya, Arjuna adalah tipikal orang yang gila kerja dan suka lupa waktu. Baik, Kanjeng Ratu, Arjuna membungkukkan tubuhnya, ala hormat kerajaan. Susi pun terkekeh dibuatnya. Semua sudah siap, Tuan. Anda dan Nyonya, tinggal datang dan menempatinya saja, ucap Joe. Bangga, karena ia berhasil mendapatkan rumah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bosnya itu. Cek rekeningmu, Arjuna, yang terlihat tak menanggapi asistennya itu, karena asik memainkan gawainya. Ternyata ia tengah mengirim sejumlah uang sebagai bonus, sesuai janjinya tempo hari. Tuan, ini banyak sekali. Kau sudah memanggil Milna, kan? Tanya Arjuna, karena semenjak ia menempati kembali singgasananya. Milna yang sadar bahwa dirinya tidak lagi dibutuhkan, segera mengundurkan diri. Saat itu, Arjuna tidak dapat mempertahankannya, karena memang tidak ada posisi yang tepat untuknya. Karena itulah, ada yang merasa kehilangan bahan bulian sepertinya. Sementara, Changmin pun sudah lebih banyak berubah. Pria kemayunan manis itu sudah lebih manly sekarang. Karenanya, Arjuna akan melarang Susi terlalu dekat dengan sekretarisnya itu. Ketampanan Changmin serta usia yang lebih muda membuat Arjuna diam minder sendiri. Sekretarisnya itu menguasai lebih dari 5 bahasa asing. Karena itulah, ia langsung menempati kursi sekretaris di perusahaan ini. Meski di awal, banyak karyawan yang meremehkannya. Semenjak ia menunjukkan kemampuannya, bahkan telah memenangi tender besar sebanyak 2 kali. Membuat dirinya pun diperhitungkan dengan segala inovasi yang kerap muncul dari otak jeniusnya. Belilah motor trail yang kau inginkan, atau kau ingin simpan untuk biaya pernikahanmu, tenang saja. Jika kau menikah dengan Milna, biar aku yang menanggung semua biayanya. Arjuna tersenyum, penuh arti dengan sudut bibir yang menukik tajam ke atas. Hahaha, Joy tertawa hambar, membuat Arjuna semakin yakin akan praduganya. Anda bercanda? Tanya Joy, sinis. Aku tidak akan menikah, apalagi dengan dia, tolaknya. Sampai kapan kau akan membuang waktumu dengan para wanita kiloan itu, seru Arjuna. Bagaimanapun ia peduli dengan asisten setianya. Joy, bukan baru sebentar mengabdi padanya. Sekarang aku lebih pemilih, Anda tenang saja, Tuan. Aku, belum sampai Joy, meneruskan kalimatnya. Ada yang tengah mengetuk pintu ruangan Arjuna. Tok, tok. Arjuna hanya tinggal memencet tombol, maka kunci otomatis akan terbuka. Permisi. Seketika sepasang mata Joy tak dapat dikondisikan. Hati boleh saja berkata tidak. Akan tetapi bahasa mata tak dapat membohongi siapapun, kecuali perasaan keduanya. Maaf, Tuan, jika saya agak terlambat, jelas Milna. Ia menghadap Arjuna, seakan tidak menganggap keberadaan Joy di sana. Bersambung.